teman-teman dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi bersama Mimin tentunya di cerita novel romantis kita. Ayo teman-teman, kita gaspol. Bab 109-110. Montir cantik milik CEO. Setelah beberapa waktu berlalu, Ale sudah membersihkan dirinya dan berganti baju dengan pakaian Leo yang ada di dalam lemari di kamar tersebut. Mungkin saja ini baju-baju lama Leo yang sudah jarang dipakainya, makanya tidak disimpan di kamar utama. Ale memakai piyama tidur yang terlihat longgar di tubuhnya. Bahkan lengan baju dan celananya sampai Ale lipat beberapa kali agar memudahkannya dalam bergerak. Jangan tanyakan apa Ale mengganti pakaian dalamnya atau tidak, ya tentu Ale sudah menanggalkan pakaian dalamnya, dan kini Ale memakai piyama tanpa dalaman atas maupun bawah. Hanya piyama itu saja yang melekat di tubuhnya. Ale naik ke atas pembaringan, menghempaskan bobot tubuhnya pelan di atas kasur untuk beralaskan spray berwarna putih polos. Tatapannya lurus ke atas menatap langit-langit kamar. Memikirkan hubungan pernikahan mereka yang rumit, padahal pernikahannya belum genap berjalan 24 jam. Entah berapa lama Ale menangis, dia tidak tahu pasti. Yang jelas hingga matanya mengantuk dan terlelap dengan sendirinya. Tidak tahu pukul berapa, Ale terjaga ketika dia merasa ada sesuatu yang melingkar di perutnya. Menghimpit tubuh seakan menghukumnya karena dirinya tidak bisa bergerak. Dengan mata yang masih terpejam, Ale menggiring tangannya untuk memastikan sesuatu. Dek. Kedua matanya langsung terbuka sempurna saat merasakan tangan kekar tengah melingkar di perutnya. Ale mengingat-ingat kejadian sebelum dirinya tertidur, potongan ingatannya tertuju di mana ketika Ale akan mandi dia mengambil kunci yang menggantung di pintu dengan tujuan agar Leo tak bisa membukanya, lalu meletakkan kunci itu di atas nakas. Tapi Ale lupa apartemen ini milik suaminya, tentu Leo memiliki kunci cadangan dari setiap ruangan yang ada di apartemen tersebut. Jantung Ale berdegup kencang, ada gelenyar aneh yang membarengi jiwa. Dalam posisi seperti ini membuat Ale semakin tak karuan. Telapak tangannya yang menempel dengan punggung tangan Leo terasa dibanjiri keringat dingin. Posisi mereka sangat dekat, dekat sekali. Leo memeluk Ale dari belakang, melingkarkan tangan kekarnya di perut Ale yang rata. Bahkan Ale bisa mencium aroma maskulin yang menguar dari tubuh Leo dengan jelas. Maaf, Dek. Nafas Ale tiba-tiba berhenti sepersekian detik kala suara parau itu terdengar di telinganya. Leo semakin membawa Ale dalam dekapannya, mentigaluk semakin erat seakan mengurung tubuh istrinya, lalu membenamkan wajahnya di ceruk leher sang istri. Hembusan nafasnya yang hangat menyapu bulu-bulu halus di tengkuk lekser wanita itu. Lagi, Leo membuat darah Ale berdesir. Maafkan, aku. Suara itu lagi membuat Ale memejamkan mata sambil membuang nafas berat. Tidak seharusnya aku mendebatmu tentang dia. Aku yang salah karena terlalu berlebihan padahal sikapmu pada si brengsek itu sudah benar, sayang. Aku mohon maafkan aku. Ale kembali membuka matanya, perlahan melepaskan tangan Leo yang melingkar kuat di perutnya. Sedetik kemudian Ale berbalik menatap lekat wajah suaminya yang terlihat sedih, kemudian dengan jari-jari lentiknya menghapus cairan bening di kedua sudut mata pria itu. Gurat frustasi terlihat jelas dari rautnya. Maafkan aku. Leo kembali bersuara namun dengan suara tertahan seperti orang yang tengah menahan tangisannya. Jangan tinggalkan aku. Ujarnya lagi sambil meringsek masuk menyembunyikan wajahnya di dada sang istri. Ale menitikkan air mata sedih bercampur haru. Leo selalu berusaha untuk membuatnya tak bisa pergi dari sisi pria itu. Seperti saat ini, beberapa jam lalu sebelum terlelap sempat terbersit untuk pergi agar tak semakin menyakiti hati suaminya. Tapi sekarang, bagaimana Ale bisa pergi jika sikap Leo selalu meluluhkan hatinya? Kelembutannya mampu membuat pikiran-pikiran itu hilang seketika. Entah karena lelah, atau memang nyaman,
Terdengar deru nafas Leo yang teratur, tanpa sadar dia terlelap dalam V3 wanitanya. Ale tersenyum lalu mengusap lembut kepala belakang suaminya, sesekali Ale mendaratkan kecupannya di pucuk kepala sang suami. Aku mencintaimu. Tolong percayalah padaku, sayang. Aku tak mungkin sudi kembali pada manusia keji seperti Yuta. Jangan ragukan aku lagi. Gumam Ale dalam hatinya sebelum wanita itu kembali memejamkan matanya, bergabung ke alam mimpi bersama sang suami. Ale terbangun lebih dulu, membuka matanya perlahan. Tersenyum simpul kala sosok pertama yang dilihatnya nampak masih terlelap dalam mimpinya. Tangan Ale terulur, membingkai wajah sang suami. Mengesampingkan rasa malu dan sungkan, Ale mengecup singkat B1 bir suaminya yang berwarna merah alami itu. Dek. Sedetik kemudian Ale menutup mulutnya yang sedikit menganga. Mungkin sok saat mengecup benda kenyal itu tiba-tiba sang empunya membuka matanya. Cepat-cepat Ale menjauhkan wajahnya dari wajah sang suami. Leo tersenyum menatap lucu wajah istrinya. Bak pencuri yang tertangkap basah raut keterkejutan tak bisa ditutupinya. Pipinya bersemu merah dengan kedua bola mata yang melebar sempurna. Secepat kilat Leo menarik tangan sang istri dan wajah mereka kini hanya berjarak beberapa centis saja. Leo memegang leher di antara kedua pipi sang istri, hidung Leo yang mancung sudah meni-3 entuh ujung hidung mungil wanitanya. Cuk, Leo semakin mendekatkan wajah mereka, lalu mencium bibir Ale dengan lembut. Ale yang mendapatkan C1 uman dari suaminya mendadak keluh. Detak jantung dan deru nafas Ale saling berpacu. Buka mulutmu, sayang. Pinta Leo yang langsung diikuti oleh Ale. Walau ini bukan yang pertama, namun C1 uman panas ini tetap menghadirkan rasa yang sulit diartikan. L1 dah Leo mulai menjelajah seluruh inci rongga mulut sang istri. Dan saat dirasa pasokan oksigen mereka mulai berkurang, Leo melepaskan P asteris butannya. Nanti kita lanjutkan. Leo mengusap B1 bir Ale yang basah dengan ibu jarinya. Ale yang terpaku di tempatnya spontan mengangguk dengan wajah lucu, membuat Leo tersenyum gemas. Kamu belum makan, sayang. Aku tidak mau kamu sakit lagi. Leo membantu istrinya untuk bangun, dilihatnya jam di layar ponselnya, ini sudah pukul 2 dini hari. Semalam Leo memesan makanan online, tapi ketika dia mengetuk pintu kamar tak aja jawaban dari dalam kamar yang dihuni istrinya. Merasa khawatir Leo pun membuka pintu itu dengan kunci cadangannya. Dan ternyata sang istri sudah terlelap dalam balutan piyama berwarna navy miliknya yang kebesaran. Sebelum Leo ikut naik ke atas tempat tidur, Leo menghubungi Angga untuk memintanya membawakan pakaian sang istri dari rumahnya. Beruntung Birahmi saat itu belum tidur, jadi Angga tak kesulitan untuk membawakan apa yang Leo pinta. Ale duduk di sofa ruang tamu, sementara Leo menuju dapur untuk menghangatkan pesanan makanan semalam. Mata Ale tertuju pada benda pipi miliknya yang ada di atas meja. Buru-buru Ale mengambil ponselnya itu, kenapa ponselku bisa ada di sini? Tanya Ale yang sudah berada di dekat dapur. Leo menoleh sejenak, iya, semalam aku minta Angga mengambilkannya di rumahmu. Jawab Leo seraya mengisi air ke dalam gelas mereka. Ayo, kita makan dulu. Tanya-tanyanya nanti dilanjutkan lagi. Leo meletakkan makanan yang sudah hangat itu di atas meja. Lalu mendorong pelan tubuh istrinya untuk segera duduk di kursi. Kenapa? Tidak suka? Atau kamu mau makan yang lain? Tanya Leo saat istrinya hanya menatap hidangan itu tanpa menyentuhnya. Hah? Suka kok. Jawab Ale cepat. Ale memang bukan tipe wanita pemilih dalam hal makanan. Tak memiliki pantangan seperti kebanyakan wanita karir di luar sana. Hanya saja ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya, dan Ale tak mau menunda untuk mempertanyakan sesuatu itu pada suaminya. Dia sangat ingin tahu seberapa besar Leo mengenal dirinya. Lalu kenapa tidak dimakan? Tanya Leo lagi. Ale meletakkan sendok dan garpu tepat di sisi kanan dan kiri piring makannya.
lalu menatap suaminya dengan serius. Aku ingin tanya satu hal padamu. Melihat istrinya merubah mode menjadi serius, Leo pun ikut melakukan yang tadi istrinya lakukan, meletakkan alat makan tepat di samping piringnya. Kemudian menatap fokus menunggu istrinya kembali bicara. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan luluh oleh Yuta dan pergi meninggalkanmu? Bab 110. Leo bergeming menatap istrinya dengan penuh rasa bersalah. Benar, memang Leo sempat meragukan dan terkesan tak tahu apapun tentang Alexandra. Buka air itu di Ketakutanku akan belakang. hal itu terlalu besar. Sama orang nenekmu Maaf, buka-buka aku sudah udah apa meragukanmu. itu? Udah hitam. Tapi bisakah kamu tidak bertemu dengan si BR, Ensek itu lagi? Sekalipun kamu memintanya, aku memang tidak ada niat untuk bertemu dengan dia lagi. Tapi bagaimana dengan pria itu? Apa kamu bisa membuatnya tak lagi muncul di hadapanku? Aku bisa melenyapkannya, kalau kamu mau. Ucap lelaki berbola mata elang itu dengan lugas, tak terlihat keraguan-raguan di wajah tegasnya. Dek, astaga, bukan seperti itu maksudku. Ujar Ale cepat, sebab tidak ingin ucapannya disalahpahami oleh suaminya. Yang Ale maksud, bisakah Yuta kembali saja ke Jepang dan tak lagi berada di negara yang sama dengan dirinya? Tapi Leo mengartikannya lain, malah membuat Ale takut akan satu hal yang belum terjadi. Jika dia tetap mengusik kamu, aku tidak bisa berbuat hal lain selain melenyapkannya. Tak ada negosiasi, karena dialah yang sudah membangunkan singa yang tertidur, maka dia harus menerima konsekuensi dari tindakannya. Ale menghela nafas panjang agar dirinya tetap tenang padahal detak jantungnya sudah tak terkontrol lagi. Izinkan aku untuk bertemu dengannya untuk yang terakhir. Jujur saja, Ale sangat takut saat Leo mengatakan akan melenyapkan Yuta. Wajahnya menunjukkan gurat keseriusan. Tidak ada cara lain, jika Yuta tak menyerah juga, maka Ale yang akan membuat pria itu pulang dengan sendirinya, tentu dengan caranya. Tadi kamu bilang tidak berniat bertemu si BR, Ensek itu lagi. Leo menatap tajam, mengulangi apa yang sebelumnya Ale ucapkan. Iya, itu sebelum kamu mengatakan akan melenyapkannya. Jangan gegabah. Semua tidak akan selesai hanya dengan kamu berbuat hal keji seperti itu. Aku tidak mau punya suami seorang pembunuh. Aku tidak akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ada banyak orang yang rela melakukan itu demi uang. Sama saja, tetap kamulah dalangnya. Leo menunduk lalu sedetik kemudian menyunggingkan senyuman, hingga terlihat giginya yang berjajar rapi. Kenapa kamu malah tertawa? Apa mempermainkan nyawa seseorang begitu menyenangkan bagimu? Ternyata asik juga berdebat denganmu seperti ini. Sahutnya diiringi senyuman yang lebih lebar lagi. Menyesal Leo saat beberapa jam lalu menolak untuk membahas masalah Yuta, dan membuat mereka jadi salah paham. Padahal komunikasi sangatlah penting. Buktinya sekarang, pria itu malah menikmati berdebat dengan sang istri, walaupun perdebatan itu menyangkut seorang pria di masa lalu istrinya. Ale menatap suaminya yang terus tersenyum dengan perasaan bingung. Leo beranjak dari kursinya, lalu berjalan beberapa langkah menghampiri Ale yang duduk di hadapannya. Leo mengusap pucuk kepala sang istri dengan lembut. Sayang, tenanglah. Aku tidak akan berbuat hal yang tidak kamu sukai. Kamu istriku. Aku hanya akan melakukan apa yang kamu pinta. Akhirnya Ale bisa kembali bernafas lega. Bisa-bisanya Leo bercanda membawa-bawa nama kematian. Menyeramkan. Cuk. Sebelum kembali duduk, Leo mendaratkan satu kecupan singkat di pucuk kepala wanitanya. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Cukup pikirkan aku, jangan sampai ada nama pria lain di kepala dan hatimu. Leo kembali ke tempat duduknya. Kemudian mereka pun mulai menikmati makanan yang sudah hampir dingin itu. Selang 30 menit berlalu, kini keduanya pun sudah duduk di sofa depan televisi. Ale memainkan gawainya bersandar di kepala sofa, sedangkan Leo, pria itu tengah berbaring dengan P4H Ale yang menjadi bantalnya. Sayang,
Panggil Leo saat Ale begitu sibuk dengan benda pipi itu. Jawab Ale masih memandangi layar ponselnya. Kamu sedang apa? Tanya Leo menurunkan ponsel Ale ke bawah agar wanitanya itu melihat ke arahnya. Oh, ini. Aku sedang memeriksa laporan yang Damar kirim melalui email. Aku masih perlu banyak belajar, Mas. Mendengar panggilan itu lagi membuat wajah Leo terasa hangat. Jantungnya berpacu seperti genderang yang mau perang. Tiba-tiba Leo menarik kepala sang istri lalu memsatu satu bir itu yang sudah 2 kali membuatnya mati kutu. Ish, Mas. Aku belum sikat gigi. Protes Ale setelah C1 uman basah Leo terlepas. Leo lalu bangun dari berbaringnya. Aku juga belum. Ayo kita gosok gigi bersama. Setelah itu kita lanjutan yang tadi tertunda. Tanpa menunggu jawaban istrinya, Leo langsung menarik tangan Ale dan membawanya masuk ke dalam kamar utama. Di kamar mandi, di depan kaca besar mereka membersihkan giginya bersama. Namun sepertinya Leo tahu, Ale sengaja mengulur waktu dengan menyikat giginya lebih lama. Padahal Leo sudah selesai beberapa detik lalu. Jangan terlalu lama. Leo memtigaluk istrinya dari belakang, memsatu ceruk leher sang istri berkali-kali. Membuat Ale jadi tidak karuan, padahal busa dari pasta gigi masih memenuhi mulutnya. Yuch, Mas. Stop dulu. Aku belum selesai. Ucapan Ale terbata kala tangan jahil Leo sudah masuk sempurna ke dalam yamannya, dan yang membuat Ale semakin bergerak tak nyaman adalah saat tangan suaminya itu meremas lembut SGC miliknya yang memang tanpa penghalang sebagai penopang. Mau tak mau Ale segera membersihkan mulutnya. Melihat mulut sang istri sudah bersih dari busa pasta gigi, Leo langsung mengangkat tubuh istrinya ala bridal lalu membawanya keluar dari tanggal 4 Maret mandi tersebut. Perlahan Leo membaringkan tubuh mungil istrinya di atas kasur king size-nya. Leo ikut naik dan kini berada di 4 tas tubuh sang istri, menopang tubuhnya dengan kedua lengan yang bertumpu. Wajah mereka begitu dekat. Hingga benda konyol yang sedikit tebal itu sudah kembali menempel di B1 bir tipis Alexandra. Ale menutup matanya, satu kemati setiap rasa yang diberikan oleh sang suami yang sudah menerobos masuk ke dalam rongga mulutnya. Suara kecapan dan tegukan Liva menguar dan memberikan bunyi yang mengusik indera pendengaran siapapun yang mendengarnya. Tangan Leo tak tinggal diam, pria itu mulai membuka satu persatu kancing Yama yang melekat di tubuh sang istri. Dalam sekali hap, ujung SGC yang berwarna pink tersebut sudah berpindah tempat. Untuk pertama kalinya kedua merasakan momen yang paling mendebarkan. Ini pengalaman pertama bagi Ale maupun Leo. Mereka sama-sama masih tersegel. Belum pernah melakukan hal ekstrim seperti ini sebelumnya. G4 irah Leo sudah tak bisa ditahan. Tangannya yang lain menuntun turun ke area paling sensitif W4 mitanya. Ale langsung memejamkan mata, saat Leo membuka P4 kaiannya sendiri membuat pria itu menyunggingkan senyumnya. Tubuh Ale bergidik saat tiba-tiba kedua P4 hanya dibuka lebar-lebar. Saat Ale kembali membuka mata, ternyata wajah sang suami sudah berada tepat di depan VGN-nya. Sayang, kenapa kamu di situ? Tanya Ale polos seraya menutup nya dengan kedua tangan, karena memang dia tak tahu apa yang akan suaminya lakukan. Tak terbayang sebelumnya, selain penyatuan ada hal lain yang dilakukan pria, sebelum benar-benar melakukan penyatuan tersebut. Leo tersenyum tipis, kemudian memberikan kecupan pada punggung tangan sang istri yang menutupi area keempat mitanya, lalu menyingkirkan kedua tangan tersebut. Kembali Leo mengalihkan pandangan pada area inti tubuh sang istri dengan tatapan mendamba. Matanya berbinar cerah kala melihat sesuatu yang indah itu untuk pertama kalinya. Likmu sang indah, sayang. Gumam Leo dengan suara parau. Tiba-tiba jari Leo kembali meni 3 untuk lik sang istri, membuat Ale menggeli, jang tak karuan. Aku ingin mencicipinya. Gumam Leo lagi.
Tatapannya sudah liar, tak mungkin lagi untuk dihentikan. PNS-nya pun sudah mene, Gang dan Buka tak air sabar itu di ingin belakang. masuk ke VGN sang istri Sama yang orang tentu nenek mau sudah buka-buka, sah menjadi udah NS apa itu? listriknya. Udah hitam. Slur, tanpa sadar tangan Ale refleks menjambak pelan R' embut sang suami. Matanya memejam kemati sensasi yang tak karuan dari setiap pergerakan jari dan dah suaminya di B4 Wasana.